Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, dari Program Studi Kesehatan Masyarakat dan Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfia Laras Dewisari. Saya Alia Putri Maharani. Saya Gina Genia. Nah, adapun pekerja yang memberikan edukasi yaitu supir taksi travel. Karena supir taksi travel itu sendiri berpotensi mengalami resiko-resiko PA3. Nah, maka dari itu kami memberikan edukasi kepada supir taksi travel itu sendiri. Nah, berikut ini merupakan video dokumentasi pemberian edukasi terhadap pekerja informal untuk mengetahui edukasi seperti apa saja yang kami paparkan. Kawan-kawan boleh tonton videonya berikut ini. Baik Bang, kami dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Peminatan K3. Jadi kami itu ada tugas K3 informal Bang, terkait pemberian edukasi terhadap pekerja informal. Dan salah satunya kan supir taksi travel. Jadi kami memilih Abang untuk kami lakukan pemberian edukasi tersebut. Nah, mungkin Abang bisa lihat dulu brosur yang kami buat Bang, terkait banyak Bang, mungkin akan kami jelaskan nanti. Sebelumnya saya mohon maaf Bang, nama Abang siapa ya Bang? Namanya Putra. Abang sudah berapa lama kerja jadi supir travel Bang? Sekitar 3-4 tahun. Nah, kira-kira selama Abang kerja di dalam per hari berapa jam? Biasanya 10-12 jam. 10 sampai 12 jam. Kira-kira ada keluhan nggak Bang selama 10 sampai 12 jam itu? Ya biasa paling kelamaan duduk di mobil itu sakit pinggang. Biasanya kalau jalan malam itu mata tuh kurang tidur rasanya gitu. Terus nyari punggung juga kali Bang ya? Nah, mungkin bakal dimulai dari teman saya nih Bang, bakal ngasih terkait hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam mengendarai mobil. Nah, sebelumnya nih saya mau nanya dulu nih Bang, sebelum Abang berangkat mengendarai kendaraan itu, sebelumnya Abang mengecek dulu kendaraannya keadaan prima. Nah, keadaan prima itu kayak mengecek keadaan mobil itu baik apa enggaknya, seperti pengecekan oli, mesin, dan ban dan lain-lainnya. Itu biasanya pasti ada pengecekan dulu. Terus kalau untuk penyiapan dokumennya seperti STNK, SIM, dan KTP dan lain-lainnya itu ada nggak Mbak? Kalau ini memastikan saat Abang mengemudi itu biasanya pakai seat belt atau nggak? Biasanya pakai, biasanya nggak dipakai. Nah, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum Abang mengendarai, yaitu memastikan kendaraan itu keadaan prima ya Bang, dan menyiapkan dokumen terlebih dahulu agar menghindari adanya seperti razia dan kecelakaan lainnya. Dan memastikan keadaan sehat dulu Bang, karena kalau Abang keadaan tidak sehat itu akan mengakibatkan fokusnya saat Abang mengendarai. Dan kalau Abang jarang memakai seat belt itu bertujuannya untuk keselamatan saat mengemudi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bang, tadi kan Abang sudah tahu ya terkait hal-hal apa saja yang harus Abang perhatikan sebelum mengendarai mobil. Nah, selain itu dapat Abang lihat di situ, kami juga paparkan bahaya apa saja sih yang mungkin beresiko pada Abang sebagai supir taksi travel tadi. Nah, yang pertama kan adanya risiko getaran dan guncangan. Nah, jadi getaran dan guncangan ini sebetulnya juga berpotensi Bang terhadap masalah kesehatan seperti gangguan tulang belakang, sendi, otot. Apalagi tadi Abang tuh sebelumnya ada bilang kan kalau ada keluhan punggung dan pinggang tadi. Kemudian adanya ketegangan otot yang disebabkan postur tubuh yang tidak baik. Nah, postur tubuh yang tidak baik ini kan mungkin dapat Abang atasi dengan cara mengatur posisi duduk yang lebih nyaman Bang, atau mungkin bisalah sebelum Abang mengendarai itu Abang melakukan peregangan. Kemudian yang ketiga, di situ kami juga paparkan penyakit menular oleh penumpang. Nah, jadi resiko penyakit menular ini juga dapat terjadi kan Bang di dalam mobil, baik dari Abang sendiri sebagai supir atau dari penumpang travel itu. Jadi mungkin Abang bisa menggunakan masker untuk meminimalisir resiko yang terjadi terkait penyakit tersebut. Kemudian adanya gerakan berulang Bang. Nah, jadi gerakan berulang yang mungkin Abang lakukan kan memegang kemudi, kemudian menginjak pedal rem.
Nah, mungkin hal itu dapat menyebabkan kelelahan bahkan cedera karena adanya gerakan berulang tersebut. Kemudian mungkin kalau jam kerja abang tidak teratur tadi 10 sampai 12 jam, apalagi abang bilang malam juga kerja kan Bang. Nah, jadi jam kerja yang tidak teratur itu ini kan sudah melebihi waktu dari ketenaga kerjaan Bang. Ketenaga kerjaan yang harusnya tuh 7 sampai 8 jam, tapi abang melewati itu. Nah, mungkin selanjutnya terkait pengendalian akan dilakukan oleh pemain saya. Sebelumnya mohon maaf bang, abang punya BPJS nggak? BPJS ada. Ada. Alhamdulillah. Pengendalian apa saja yang saya bisa nyampaikan ke abang harus dimiliki oleh supir gitu bang ya. Pertama, memiliki BPJS untuk memberikan perlindungan dalam kasus kecelakaan. Abang kan sudah punya, jadi itu bisa meminimalisirkan misalnya amit-amit abang dalam kecelakaan, setidaknya bisa membantu abang dalam proses secara apa ya, kayak bantuan dana gitu ya. Di BPJS abang juga nyaman lah gitu ya. Terus mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kinerja. Sekarang kan banyak pelatihan supir-supir travel juga kan bang. Abang bisa mengikuti secara online dan offline. Juga abang bisa meningkatkan skill dalam abang menyupir. Juga terus menerapkan tindak disiplin dalam mengemudi. Abang juga bisa nih biar abang pun disiplin peraturan lalu lintas supaya abang dan penumpang abang juga merasa aman gitu, aman, tidak selamat dan juga gitu bang. Terus menggunakan masker jika berada di dalam mobil. Abang tuh bisa menggunakan masker kan tak selamanya penumpang nih yang abang bawa tuh sehat semuanya kan bang. Bisa jadi lagi sakit, ada batuk, pilek, mereka tidak menutup atau membawa hewan seperti kucing itu kan biasa ada kan bang kan. Supaya abang tetap sehat dan tidak tertular oleh virus-virus atau yang terinfeksi pada bulu kucing atau orang-orang yang sakit. Nah, mungkin itu Bang terkait 3 hal yang kami paparkan terkait pemberian edukasi terhadap Abang. Semoga Abang tuh bisa selalu mengemudi dalam keadaan aman dan sehat Bang. Mungkin sekian dari kami Bang.